Hari ini saya berbicara tentang lebih baik bersama Yesus dalam ribut, kan. It's better to be with Jesus in the storm. Dalam kalau bahasa Inggris. Hari ini saya berbicara tentang apa yang berlaku dalam pengalaman Yesus di dalam Markus 4 ayat 35 hingga ayat 41. Jadi kamu keep track ini ayat ini. Saya tidak akan baca semua, saya akan petik satu persatu. Apapun saya akan dahului dengan membaca di dalam ayat 39. Di sini mengatakan Markus mencatat, ia pun bangun, mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kan? Saudara dan saudari, Tempinai Kemawi yang di sini mengkadam dan juga yang menonton, pernahkah Anda rasa hidup ini seperti berada di tengah laut yang gelap dan ribut mula melanda? Kisah Yesus meneduhkan ribut, taufan, ketika di Laut Galilea ini adalah jawaban bagi setiap hati yang risau gelisah. Kan? Saudara, hari ini saya berbicara tentang pengalaman Yesus waktu Yesus menyeberangi Laut Galilea. Kan? Ini adalah satu pengalaman yang sangat luar biasa. Kita mulakan dengan satu ajakan, satu undangan, satu panggilan Yesus. Di dalam Markus 4 ayat 35. Pada petang itu juga Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita pergi ke seberang sana. Nah, saudara, Yesus tidak berkata, marilah kita coba seberang, try seberang kan. Kalau tidak dapatlah kan. Tetapi ini adalah satu panggilan yang confident. Mari kita pergi ke seberang sana. Hari ini saya mau ambil panggilan ini untuk panggilan kita semua dari Yesus untuk kita pergi ke surga. Karena apa yang berlaku di dalam pengalaman ini adalah sedang berlaku di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Bila Yesus berkata kita akan ke seberang, kita pasti akan sampai ke seberang. Kita pasti akan sampai ke destinasi. Kalau Yesus bilang, mari kita pergi ke surga, kita pasti akan sampai di surga. Karena apa? Karena itu adalah janjinya. Janji Yesus. Bila Yesus berkata, mari kita pergi ke surga, itu adalah satu kepastian. Jadi sementara Yesus mengundang murid-muridnya menaiki perahu dan pergi ke seberang. Hari ini mari kita lihat pengalaman hidup kita sebagai sebuah perahu yang sedang berlayar menuju ke surga. Sebagaimana murid-murid itu di Laut Galilea, di dalam perjalanan ke seberang itu, sesuatu yang berlaku yang telah menguji iman mereka. Di dalam ayat 37 kita baca, lalu angin ribut bertiup kencang dan ombak melanda perahu sehingga hampir dipenuhi air. Nah saudara, poin di sini ialah ribut itu melanda walaupun Yesus ada di dalam kapal itu sendiri. Nah Yesus adalah khalik semesta alam, dia yang mencipta langit dan bumi. Nabi Yunus bilang, saya percaya sama Tuhan yang mencipta laut yang sedang bergelora waktu Yunus kan. Jadi Yesus yang mencipta langit dan bumi dan juga Laut Galilea berada di dalam perahu itu, tetapi ia dipukul ombak juga kan. Jadi saudara dan saudari, di dalam kehidupan kita, mengikut Yesus tidak bermaksud kita bebas dari masalah. Marta dan Maria menghantar pesanan kepada Yesus. Dia yang engkau kasihi sakit. Dia tidak bilang si Lazarus itu sakit, enggak. Ini spesifik, ini kata-kata. Dia yang engkau kasihi. Dalam bahasa Inggrisnya, the one you love is sick. Berarti orang yang Yesus sayang sekalipun boleh jatuh sakit. So di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita, di dalam kehidupan perjalanan rohani kita,
kita juga akan melanda bertemu dengan ribut taufan di dalam hidup kita. Tidak kira. So, kita sering tertanya-tanya, saya pergi sembahyang sudah ini. Ada yang sembahyang pagi-pagi, tapi karena langgar juga motosikal pada sebelah tengah hari kan. Jadi, ini berlaku di dalam kehidupan. Lalu kita bertanya, saya sembahyang pun, Yesus karena langgar juga. Karena Yesus berada di dalam kapal itu pun dilanda taufan juga. Di dalam Mazmur 46, kalau kamu ada masa baca dari ayat 1 hingga 3. Tapi saya baca ini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Dan semasa ribut taufan itu melanda, ada sesuatu yang berlaku. Agak-agak apa yang sedang berlaku. Mari kita tengok. Di dalam ayat 38. Ketika itu, Yesus sedang tidur. Ini bahasa Indonesia. Dia bilang, Yesus sedang tidur di buritan perahu. Kepalanya beralaskan bantal. Bukan saja dia tidur, harap bantal dari kapal. Dia rileks, tidur. Taufan melada, Yesus tidur. Di bahagian buritan bahasa Indonesia ini, kalau kira-kira bahasa kasar ini, bahagian paling bawah. Ini buritannya seperti sama istilah dengan yang di belakang kita. Berarti Yesus berada di paling bawah kapal itu. Di dalam yang paling rendah sekali. Berarti kalau kapal itu tenggelam, Yesus yang tenggelam dulu. Begitulah Yesus di dalam hidup kita. Yesus berada di dalam hidup kita, di dalam diri kita, yang paling rendah di dalam kehidupan kita, paling bawah sekali. Sehingga kalau kita tenggelam dalam iman sekalipun, Yesus yang tenggelam dulu. Jadi harus kita ingat tuh di dalam kehidupan kita. Yesus berada dekat dengan kita. Satu hari ada seorang pemuda ini, dia di dalam kelas sains. Jadi waktu dalam kelas sains itu tiba-tiba ada kimia yang meletup. Lalu kena mata dia. Dan dia buta. Dia tidak dapat teruskan dia punya kuliah, dia hentikan segala-gala, dia pergi rumah, dia kurung diri dia di dalam bilik dia. Kecewa. Jadi sekali di dalam bilik dia, di sanalah dia minta, kena hantar makanan lah, macam-macam lah, kena hantar makanan. Dia tidak mau keluar dari rumah. Jadi bapaknya ini tidak kisah. Dia buta kah tidak buta kah, bapak dia tidak kisah. Jadi di tempat mereka itu selalunya ada musim ribut. Macam di Amerika lainnya ada musim ribut kan, macam tempat kita lah. Kalau sekarang ini musim monsun, ini angin taufan datang kan. Semalam hujan kuat sampai pukul 9 masih tidak berhenti. Terus mama tua bilang, bolehkah kita pergi Mangkaladam? Saya bilang Mangkaladam itu tinggi bah. Kami di rumah kami ini pernah kena banjir sampai Tampangil itu banjir di dalam rumah kami. Dia pernah kena banjir kan. Terus semalam mau kena banjir lagi rumah kita ini kan. So, di tempat ini juga ada musim ribut. Apabila musim ribut, semua rumah itu ditampal dengan papan di dinding supaya bila ribut pukul, itu angin tidak masuk dalam rumah. Lalu bapak itu masuk ke bilik dia, ketuk, pat, 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 pat. Dia ketuk pintu dia. John, buta, tidak buta, giliran tetap giliran. Kata apa giliran dia? Giliran ialah memasang papan di jendela, kan? Itu papan sudah menunggu kamu di luar sana. Kamu punya kerja itu setiap tahun pasang itu papan, blok itu jendela supaya angin tidak masuk. Jadi si John ini pun, kan saya buta. Bapak dia bilang, saya tidak kisah, kau buta kah tidak buta. Kerja tetap kerja, kau pergi buat tuh. Jadi si John ini kalang kabut lah. Dia pergi lantak tekan tukul lah tangan dia. Kan memukul, mau kasih pasang itu sama itu papan. Kasih tutup sebuah jendela supaya bila angin ribut datang tuh tidak masuk di dalam. Sedok.
Kalau dia mati, matilah. Karena tukul tangan lah, karena tukul kaki lah, mati lah, pedulilah. Begitulah dia akan. Bila sudah siap semua, dia bilang, Pak, siap. Kata di mana bapak dia? Bapak dia hanya satu depah di belakang dia. Selama ini bapak dia berada di belakang. Dan Tuhan pun begitu dengan kita. Dalam apa juga kita buat, buta rohani ke apakah, Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia hanya berada satu depah jauh di belakang kita. Atau ada satu lagu bilang, dia hanya sejauh doa. Amin. Jadi Yesus tidur beralaskan bantal, kan? Ada satu ayat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jadi murid-murid ini nampak Yesus tidak tahan sudah ini. Mereka nampak murid-murid tidak tahan, mereka panik, dia orang memanggil Yesus. Ayat 38. Murid-murid itu membangunkan dia lalu berkata, Guru, tidakkah engkau peduli? Kita hampir karam. Wah, ini macam si Musa nih kita baca tadi kan. Kau tidak peduli ke ini Tuhan, kau bawa dia orang keluar dari Mesir, kau mau masih mati dia orang. Murid-murid pun sama juga doa, Tuhan, kau tidak peduli ke kita ini hampir karam. Dia berbicara sama Khalik semesta alam di sana. Dia bilang, hei Khalik semesta alam, kau tidak peduli ke ini pencipta langitnya mau turun, mau karam di laut. Han. Jadi, saudara dan saudari, sama ada ini seruan panik atau seruan orang yang benar-benar berseru sama Tuhan. Tetapi di dalam Mazmur 34 ayat 17, orang yang benar berseru-seru dan Tuhan mendengar. Ada satu lagi doa, ada lagi satu ayat yang mengatakan doa orang yang benar akan didengar Tuhan. So murid-murid itu dalam ketakutan mereka memanggil Tuhan, berpaling kepada Yesus. Poin di sini ialah apabila kita berpaling kepada Yesus, Yesus mendengar seruan dan bangun dan sesuatu yang sangat indah akan berlaku. Nah, ada satu ayat yang ayat lain tidak catat. Di dalam Lukas 8 ayat 24 mengatakan Yesus bangun. Di dalam bahasa Inggris terjemahan King James Version mengatakan and Jesus stood still. Wah. Di tengah-tengah badai yang memukul ombak itu, Yesus berdiri tenang. Kita tidak pernah naik perahu, bahkan kalau di sini Mangkaladom, nggak tahu, naik kereta dulu barangkali yang goyang-goyang. Saya pernah nih belayar perahu dari Kudat pergi Bangge ini kan. So abang saya ada project di sana, kapun pergi ikut-ikut lah. Kami naik kumpit nih, separuh nih gereja besar di itu kumpit, banyak barang. So kami naik itu perahu. Lalu di tengah-tengah ombak memukul. Sekejap kami nampak itu laut macam bukit. Kan? And then sekejap kami di atas itu ombak, nampak segala-gala. So itu perahu naik turun begini. Jadi kami ada tempat baring-baring di dalam perahu. Sekali kami impit begini. Sekali pula kalau dia impit begini. Jadi ada satu budak dari Tambunan ikut kami ya. Macam di Mangkaladom juga itu, anda pernah nampak laut kali. Bagus kayak di Mangkaladom, karena sekali-sekali turun Tamparuli, nampak laut nih. Orang dari Tambunan tidak nampak. Terus dia bisik-bisik sama saya. Bos, oke kayak ini laut nih. Saya bilang, ini laut nih, kalau begini, tidak ada banyak. Saya pernah nampak laut hampir macam bukit tinggi, padahal saya pun kutu. Tapi apa yang saya boleh katakan di sini ialah tidak boleh berdiri tenang. Tapi Yesus ketika dia bangun, dia berdiri tenang di tengah badai. Pelajaran di sini ialah di tengah ribut melanda hidup kita. Pencobaan apapun yang datang mengancam kita. Dengan Yesus kita mampu berdiri tenang. Kita boleh calm. Keep calm, still. Berdiri tenang. Yesus berdiri bukan dengan panik tetapi dengan ketenangan penuh kuasa. Walaupun ribut mengamuk,
Yesus tidak kehilangan kawalan. Kehadirannya yang tenang mengajar kita untuk percaya walaupun keadaan kacau bilau. Apapun berlaku di dalam hidup kita, kalau kita berserah kepada Yesus, Yesus tetap menolong kita. Sama seperti seorang pemimpin yang tenang di saat krisis. Ketenangan Yesus memberi harapan kepada semua yang ada di dalam kapal. Jauh beza dengan Harun ini kan. Kalau si Harun begini kan oke, itu Israel tidak juga dia orang bikin patung emas kan. Kemudian Yesus melakukan sesuatu yang mengubah segala-galanya kan. Ayat sokongan kita ialah dalam Markus 4 ayat 38. Apa Yesus bilang? Dia berdiri. Tadi dia bilang dia menghardik. Itu bahasa Indonesia. Arti dia marah sama itu angin. Pernah kamu marah sama angin kah? Hanya pencipta yang boleh cakap begitu. Dia menghardik, dia marah sama itu. Dia menegur angin itu. Lalu baru dia cakap directly. Seperti mau cakap sama seorang. Dia cakap directly sama itu angin. Pada bilang, dia teduh. Wah. Peace, be still. Speaking directly into the storm. Jesus said, peace, be still. Lalu angin dan ribut pun tenang. Laut Galilea menjadi seperti kaca. Selalunya saya baca-baca tentang Galilea ini, kenapa ada ribut ini, dia selalu memang ada ribut. Dikelilingi dengan gunung. Kami punya gereja Round Labuaya. Sebenarnya di sebelah itu ada tempat yang macam round, makan round, jadi itulah dipanggil round. Dia macam daun kayu begini keliling. Jadi Laut Galilea ini dikelilingi di gunung yang tinggi. So apabila angin bertiup, dia bertiup dulu menaiki gunung itu, baru itu angin turun ke Laut Galilea, lalu menyebabkan Laut Galilea bergelora. Ini macam di sekolah SAS ini. Selama saya sekolah di SAS, tidak kuat angin kalau malam. Siapa yang pernah tinggal di SAS ini tahu apa yang kami maksudkan. Jadi kalau di SAS ini yang terutama sekali itu boys dorm lah. Tidak payah pakai dryer, pengering kain. Cuci waktu petang, taruh di jendela, kuat itu angin, pagi-pagi pakai balik keluar. Satu pasang ya. Sepanjang sekolah di SAS kan. Kuat angin. Kenapa? Karena di depan itu SAS itu ada sungai, ada bukit. Dan bukit itulah yang mengumpul angin itu lalu bertiup dia keluar di SAS kan. Begitulah Laut Galilea. Tetapi Ellen White mengatakan waktu itu setan sendiri campur tangan untuk menenggelamkan nucleus of the Christianity. 12 orang yang akan memulakan kekristenan berada di dalam kapal itu dan setan coba menenggelamkan mereka. Tetapi Yesus berdiri. Dia tahu di tengah-tengah angin itu adalah setan yang mengacau. Lalu dia bilang, peace, be still.